indah sayang, oh giranglah. Shalom adik-adik. Salam. Salam jumpa kembali dalam Sekolah Minggu Online GKIN Revival Kupang. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Mari semua adik-adik kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari. Ini sekali lagi. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa sekolah minggu lagi secara online. Tuhan memberkati semua adik-adik yang di rumah yang mengikuti ibadah secara online. Biarlah kami penuh dengan sukacita memuji Tuhan, bahkan mendengar cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau menyanyi bersama-sama, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Katina ajak adik-adik untuk berdiri. Ayo semua berdiri. Kita mau nyanyikan pujian sukacita, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah
Kita masih memuji Tuhan sekali lagi adik-adik dengan pujian sukacita, tapi jangan duduk dulu, semuanya tetap berdiri ya. Kita nyanyikan pujian setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Ya. Segalanya. Ya, adik-adik, Kakak Ella ajak adik-adik untuk duduk kembali. Kita akan berdoa bersama-sama, tetapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian Oceans Will Part. As you open my eyes to the work of your hand, when I'm blind to my way, there your spirit will reign. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hand, oceans will pour, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory shone in my life. Your will be done. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. If my heart is grown cold, let your love will unfold. As you open my eyes to the work of your hand, when I'm blind to my way, there your spirit will pray. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the
nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory soar. In my life, your will be done. In my life, In my life, your will be done. mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mengambil bagian di dalam sekolah minggu online Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk semua adik-adik yang ada di rumah dan bisa mengambil bagian di dalam sekolah minggu online. Kami berdoa untuk adik-adik yang mungkin selama bulan Agustus ini menemui hari ulang tahun mereka. Mari Tuhan memberkati adik-adik di dalam penambahan usia mereka. Biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Mereka boleh menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua mereka, terutama boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua adik-adik juga yang mungkin pada saat ini terbaring sakit. Mari Tuhan menjamah, menolong adik-adik semua di dalam sakit yang mereka derita. Mari Tuhan berkati setiap obat penawar, makan minum dari adik-adik semua, sehingga mereka boleh diberkati lewat semuanya itu, dan kalau Tuhan berkenan boleh memulihkan adik-adik semua. Kami berdoa untuk adik-adik semua juga di dalam pandemi yang ada ini, mereka harus terus berjuang untuk mengikuti sekolah online. Mari Tuhan tetap memberikan semangat, sukacita kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap mengikuti sekolah online dengan baik Bapa. Dan itu juga boleh memberkati mereka untuk masa depan mereka. Memberkati setiap guru-guru yang senantiasa setia dalam membimbing dan mengajar mereka juga. Tuhan tanamkan semangat dan sukacita terhadap guru-guru sehingga mereka tetap senantiasa mengajar adik-adik dengan baik. Tuhan berkati semua orang tua daripada adik-adik. Biarlah sekalipun di dalam pandemi ini mereka juga harus tetap bekerja, mereka boleh dikuatkan, diberikan kesehatan yang baik Bapa, sehingga orang tua juga tetap bekerja dengan baik dan itu bisa menolong keluarga mereka semua Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja, para hamba Tuhan, para pendeta. Mari Tuhan memberkati, bahkan semua guru-guru sekolah minggu juga, dimanapun mereka berada, yang senantiasa mengajarkan adik-adik di dalam keadaan sekolah minggu online seperti kami saat ini. Mari Tuhan tetap memberikan hikmat kepada mereka semua, sukacita dan semangat untuk dapat menyatakan kebenaran-Mu melalui setiap media-media yang digunakan. Ini doa kami, ini harapan kami pertaruhkan semuanya Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami sadar Bapa, kami orang berdosa, karena itu mari ampuni kami, layakkan kami, biarlah doa-doa kami Tuhan boleh jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Baik adik-adik, kita sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah.
sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Yesus Tuhanku, sayang padaku. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, bersama Kayen, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan masih tentang series perumpamaan. Kali ini Kayen akan menceritakan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Nah, siapkan Alkitab adik-adik di rumah. Sudah siap? Nah, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan menolong kami agar kami dapat mendengar, dan biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar dapat tertanam dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus pimpin kami dari awal sampai dengan akhir pemberitaan firman Tuhan. Hanya ini doa dan harapan kami. Amin. Tema kita kali ini adalah pilihan terbaik. Nah, adik-adik pernah memiliki pilihan yang terbaik? Coba angkat tangannya kalau memiliki pilihan yang terbaik. Mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca dari Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Lukas pasalnya yang 13 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kayen akan membacakannya dan adik-adik di rumah membaca lewat Alkitab adik-adik masing-masing. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita kali ini. Nah, adik-adik yang Kayen kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap kegiatan yang kita lakukan akhir-akhir ini, pasti kita pernah berlomba-lomba untuk memperoleh sesuatu yang terbaik. Contoh, kalau adik-adik menjadi seorang penari, pasti adik-adik akan berusaha berlatih untuk mempertunjukkan gerakan-gerakan yang lebih indah agar membuat penonton terkesan dengan gerakan gemulai sang penari. Atau mungkin adik-adik yang cerdas yang pernah memperoleh peringkat di kelas pasti membutuhkan waktu yang lebih untuk lebih banyak belajar, lebih banyak membaca, lebih banyak berusaha untuk mengetahui banyak hal, sehingga adik-adik dapat mengetahui banyak hal dan memperoleh prestasi yang baik. Dan Kayen yakin pasti adik-adik di rumah semua juga memperoleh prestasi yang baik. Kalau misalnya adik-adik yang tidak memperoleh prestasi yang baik, apa yang adik-adik lakukan? Pasti guru-guru di sekolah langsung menyemangati adik-adik untuk lebih giat lagi belajar, minta bantuan papa dan mama
untuk mendorong adik-adik agar lebih giat belajar, lebih bersungguh-sungguh dalam belajar, agar dapat memperoleh prestasi yang baik. Dalam perumpamaan yang kita baca kali ini, Yesus mengumpamakan seorang yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Wah, kenapa pohon ara itu tumbuh di tengah-tengah kebun anggur ya? Padahal bisa saja di tanah itu diusahakan untuk menanam anggur lagi. Kemudian ada seorang yang datang dan mencari buah dari pohon ara tersebut, tetapi ia tidak menemukannya. Sehingga seorang tersebut mengatakan untuk pohon ara tersebut ditebang saja kalau ia tidak berbuah. Pada ayat yang ke-8 sampai dengan 9 mengatakan, jawab sang pengurus kebun itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Nah, bagaimana dengan kita? Tuhan memilih kita untuk tidak sama seperti pohon ara yang tidak berbuah tersebut, adik-adik. Tuhan mau kita berbuah. Tuhan mau Kayen dan adik-adik dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat membagikan berkat firman Tuhan kepada banyak orang. Seperti Kayen, Tuhan memilih Kayen untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk adik-adik di rumah. Karena Kayen membagikan cerita firman Tuhan ini, akhirnya adik-adik di rumah tahu tentang kisah perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Benar kan? Contohnya, jika adik-adik menanam sebuah pohon, pasti adik-adik mengharapkan pohon itu dapat bertumbuh besar dan dapat berbuah sangat banyak. Bagaimana jika pohon yang adik-adik tanam itu tidak berbuah? Kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Pasti adik-adik langsung menebangnya, atau langsung mencabutnya, atau mungkin tetap mengharapkan ia dapat bertumbuh lagi dan berbuah, dan mengharapkan ia dapat berbuah banyak. Yang pertama, pasti adik-adik mengusahakan agar pohon tersebut bisa berbuah. Mungkin dengan cara memberi pupuk, atau dengan mencari bibit terbaik dari pohon tersebut. Atau sambil mencari bibit yang baik, juga mendapatkan tanaman yang baik pula, mendapatkan tanah atau lahan yang subur, memberi pupuk agar ia dapat bertumbuh besar dan memberikan berbuah lebih banyak. Kalau sudah menanam, sudah memberi pupuk, sudah mendapatkan tanah yang baik, dan ia dapat bertumbuh dengan baik, pasti adik-adik rajin untuk menyiramnya. Apalagi kalau ia bertumbuh dengan subur, segar, bagus dilihatnya. Kemudian ada pula tanaman-tanaman yang mengganggu pohon yang adik-adik tanam, pasti adik-adik cabut rumput-rumput atau ilalang-ilalang yang mengganggu tanaman yang adik-adik tanam. Bagaimana kalau adik-adik seperti pohon yang adik-adik tanam? Bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan lebih banyak. Kalau adik-adik sudah bertumbuh dan berbuah, apa yang adik-adik lakukan? Pasti adik-adik mengusahakannya lagi untuk memperoleh buah lebih banyak. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Kalau adik-adik bertumbuh berbuah di dalam Tuhan, wah, pasti sangat luar biasa. Kalau misalnya adik-adik dipilih untuk membaca atau menghafal ayat hafalan, apakah adik-adik menghafalnya? Kalau yang belum bisa membaca, minta tolong papa dan mama untuk membantu membacakan ayat firman Tuhan, biar dapat menghafal ayat hafalan yang sudah diberikan oleh guru sekolah minggu. Kalau misalnya adik-adik menghafal, terus adik-adik menghafal di depan teman-teman, pasti teman-teman juga, wah kamu hebat, dapat menghafal ayat hafalan. Karena itu, melakukan sesuatu harus dengan penuh keyakinan agar apa yang kita lakukan dapat berhasil. Nah, yang kedua,
kita harus percaya dan memiliki keyakinan tadi untuk mengusahakan agar pohon yang kita tanam dapat berbuah lebih banyak. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara menaruh harapan bahwa pohon tersebut dapat berbuah. Yang pasti kita tidak punya harapan kosong. Kita harus punya harapan yang pasti bahwa tanah yang kita usahakan, bibit yang kita tanam, dengan usaha yang kita lakukan dengan cara menyiram, memberi pupuk, mencabut ilalang dari tanaman yang kita tanam, dapat memperoleh tumbuhan yang lebih baik. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan Yesus, kita dapat melakukan segala sesuatu pasti dengan baik. Dan semuanya semua yang kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kesempatan untuk bisa berhasil adalah apa yang kita percaya, apa yang kita yakini. Jika adik-adik sudah dipilih oleh Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh, meminta pertolongan hanya daripada Tuhan, maka segala hal yang kita lakukan dapat kita peroleh dengan berhasil. Yang penting adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi tetap berusaha, dan yang terpenting percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh sebagai satu-satunya juru selamat kita yang selalu menolong dan memberkati kita di dalam setiap segala usaha kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman pada hari ini. Biarlah kami dapat berakar, bertumbuh dan berbuah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman yang telah kami dengar dapat kami tanam dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan menghafal ayat firman Tuhan yang minggu lalu. Adik-adik sudah menghafal? Ya, kalau yang sudah menghafal, mari kita menghafal bersama-sama di dalam Efesus 4 ayat 32. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi ya, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Iya, pintar. Terima kasih adik-adik yang sudah menghafal. Adik-adik yang belum menghafal, ingat ya, harus dihafal. Hari ini kita punya ayat firman Tuhan baru yang akan dihafal untuk minggu depan di dalam Mazmur 1 ayat 3. Kita lihat sama-sama ya. Mazmur 1 ayatnya yang ketiga. Bunyinya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Adik-adik, sekali lagi kita baca ya ayat hafalan untuk minggu depan. Di dalam Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi itu ayat hafalan untuk minggu depan ya adik-adik. Ingat, harus dihafal. Sampai jumpa adik-adik. Baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung kebaktian kita. Tapi jangan sedih ya, karena kakak-kakak guru sekolah minggu akan kembali minggu depan untuk menemani adik-adik dalam kebaktian sekolah minggu online. Namun sebelumnya kita mari mengangkat pujian dengan judul Give Thanks.
Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Engkau berikan sehingga kami telah menyelesaikan kebaktian sekolah minggu online kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan boleh terus memberkati kami, memberkati adik-adik kami yang mengikuti sekolah minggu ini. Biarlah nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Salam. Hai teman-teman, tetap semangat sekolah minggu.